kelembagaan tetap atau hukum Proust. Di sini ada tabel hasil eksperimen pembentukan H2 dari gas hidrogen dan gas oksigen. Sini ada persamaan reaksinya, 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Terdapat 5 percobaan. Percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, keempat, dan kelima. Di dalam tabel ini terdapat 2 jenis massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi. Untuk massa zat sebelum reaksi terdapat massa H2 dan massa O2. Untuk massa zat sesudah reaksi terdapat massa H2O yang terbentuk dan massa sisa hidrogen atau massa sisa oksigen. Nah, kita akan bahas dari percobaan yang pertama. Percobaan pertama, ternyata saat bereaksi massa H2-nya adalah 1 gram dan massa O2-nya adalah 8 gram. Maka terbentuk massa H2O sebanyak 9 gram. Dan tidak ada zat yang bersisa. Ternyata perbandingan H2 dan O2 adalah 1:8 berdasarkan massa H2 dan massa O2. Jadi jika massa H2-nya 1 gram, maka massa O2-nya adalah 8 gram. Kita lihat percobaan yang kedua. Massa H2-nya adalah 1 gram dan massa O2-nya adalah 9 gram. Ternyata yang terbentuk adalah 9 gram H2O. Dan terdapat sisa 1 gram O2. Nah, di sini kan massa O2-nya adalah 9. Ternyata bersisa 1 gram. Artinya yang terpakai dalam reaksi hanya 8 gram. Maka bisa kita tuliskan perbandingannya adalah 1:8. Kita lihat percobaan yang ketiga. Massa H2-nya adalah 2 gram dan massa O2-nya adalah 16 gram. Didapatkan massa H2O sebanyak 18 gram. Jika kita tuliskan perbandingannya, di dalam 2 gram H2 dan ada 16 gram O2, jika kita bandingkan maka 2:16. Atau jika kita sederhanakan adalah 1:8. Percobaan yang keempat, jika massa H2-nya adalah 3 gram dan massa O2-nya adalah 16 gram, maka massa H2O yang terbentuk adalah 18 gram dan terdapat sisa massa dari gas hidrogen sebanyak 1 gram. Maka yang digunakan saat reaksi hanya 2 gram. Jadi jika kita tuliskan perbandingannya 2:16. Maka jika kita sederhanakan adalah 1:8. Percobaan yang kelima, jika massa H2-nya adalah 3 gram dan massa O2-nya adalah 24 gram, maka didapatkan massa H2O sebanyak 27 gram dan tidak ada zat yang bersisa. Jika kita tuliskan perbandingannya, maka 3:24. Jika disederhanakan adalah 1:8. Jika kita lihat berdasarkan tabel eksperimen ini, terdapat beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Massa zat sebelum reaksi akan sama dengan massa zat sesudah reaksi. Ini masih ada kaitannya dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua, nah ini yang paling penting, perbandingan massa H2 dan O2 selama pembentukan H2O selalu tetap, yaitu 1:8. Bisa kita lihat, semua perbandingannya adalah 1:8. Jadi, walaupun massa H2 dan massa O2 yang digunakan berbeda-beda di setiap percobaan, ternyata perbandingannya akan selalu tetap, yaitu 1:8. Jika kalau misalnya massa hidrogennya adalah 4 gram, maka berapa massa O2-nya? Ya, benar, 32 gram.
Ada satu lagi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari tabel ini. Jika sebuah zat direaksikan dan menghasilkan zat sesudah reaksi atau produk, ternyata ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semua zat habis bereaksi. Jadi semua zat habis bereaksi seperti di percobaan yang pertama, tidak ada massa sisa dari H2 atau O2. Kemungkinan yang kedua adalah zat sebelum reaksi itu tidak semuanya habis bereaksi. Akan ada salah satu zat yang bersisa. Seperti di percobaan kedua, salah satu zat memiliki sisa, yaitu pada oksigen. Ternyata bersisa 1 gram. Pada percobaan keempat, terdapat sisa dari zat gas hidrogen, terdapat sisa 1 gram. Jadi, soal yang pertama untuk hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Berdasarkan perbandingan massa H2 dan O2 dalam pembahasan sebelumnya, jika massa H2 yang direaksikan sebesar 6 gram dan massa O2 sebesar 24 gram, tentukan A. Massa H2O yang terbentuk, B. Massa zat sisa. Diketahui massa H2 sama dengan 6 gram dan massa O2 sama dengan 24 gram. Maka yang ditanya adalah massa H2O dan massa zat sisa. Pertama, kalau kita langsung membandingkan antara massa H2 dan massa O2 yaitu 6 dibanding 24 gram, hasil perbandingannya adalah 1:4. Tentu ini tidak sesuai dengan perbandingan massa H2 dan O2 yang sudah kita dapatkan sebelumnya yaitu 1:8. Oleh karena ini massa zat yang ditanya itu digunakan perbandingan zat yang ditanya dibagi perbandingan zat yang diketahui dikali massa zat yang diketahui. Jadi kita punya dua opsi, apakah massa H2 yang akan habis bereaksi atau massa O2 yang kita anggap habis bereaksi. Kita coba dulu opsi yang pertama. Jika massa H2-nya kita anggap habis bereaksi, maka massa O2 akan menjadi massa yang ditanyakan. Perbandingan O adalah 8, perbandingan H adalah 1. Jadi 8 dibagi 1 dikali massa H2-nya yaitu 6 gram. Ternyata didapatkan 48 gram. Jika massa O2 yang kita anggap habis bereaksi, maka massa H2 yang akan menjadi massa yang ditanya sama dengan perbandingan massa yang ditanya adalah 1 yaitu H yang diketahui adalah 8 O dikali 24 gram. 24 gram adalah massa dari oksigen. Ternyata didapatkan massa H2 sebanyak 3 gram. Kalau berdasarkan data yang kita cari ini, massa dari H2 adalah 6 gram dan massa dari oksigen adalah 24 gram. Jadi, yang paling mungkin adalah yang kedua. Karena apa? Di sini massa O2-nya lebih dari 24 gram. Maka pilihan opsi H2 yang kita anggap habis bereaksi adalah salah. Maka yang benar adalah massa O2 yang habis bereaksi. Jadi yang bersisa adalah massa hidrogennya. Karena tadi massa hidrogennya di awal adalah 6 gram dan ternyata jika O2 yang habis bereaksi ternyata hanya digunakan 3 gram. Jadi yang mungkin adalah opsi yang kedua. Dengan demikian, massa H2O didapatkan dari massa H2-nya adalah 3 gram dan massa O2-nya adalah 24 gram. Maka massa H2O-nya adalah 27 gram. Untuk massa yang bersisa, berarti massa dari hidrogen sama dengan 6 gram dikurang 3 gram sama dengan 3 gram. Reaksi 2Cu ditambah O2 menjadi 2CuO. Terdapat tabel percobaan. Di sini ada percobaan pertama sampai percobaan keempat. Ada massa
tembaga atau massa Cu, massa oksigen, dan massa CuO, serta ada massa zat sisa. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa tembaga dan oksigen dalam senyawa tembaga oksida. Kita akan coba cari dari percobaan pertama hingga percobaan keempat. Percobaan pertama, massa Cu-nya adalah 5 dan massa O2-nya adalah 1. Massa CuO-nya adalah 5. Nah, di sini kita harus menganalisis manakah zat yang akan habis bereaksi. Jadi salah satu zat akan habis bereaksi. Karena di sini massa Cu-nya 5 dan massa O2-nya adalah 1, maka yang habis bereaksi pasti adalah massa O2. Karena di sini dia lebih sedikit. Berarti ini 1, yang sini 5. Ingat, dihukum kekalahan massa. Untuk mencari X, berarti tinggal kita kurangkan massa CuO dikurang massa O2. 5 dikurang 1 sama dengan 4 gram. Maka perbandingan dari massa Cu dibagi massa O2 adalah 4:1. Kita coba dulu ke percobaan yang kedua. Di sini massa Cu-nya adalah 12 gram dan massa O2-nya adalah 4 gram. Massa CuO-nya adalah 15 gram. Nah, dengan cara yang sama kita analisis juga manakah yang habis bereaksi. Ternyata yang habis bereaksi adalah massa Cu-nya. Dan massa O2 yang digunakan adalah sebanyak 3 gram. Karena di sini ada 4 gram, maka sisanya adalah 1 gram dari O2. Nah, untuk menentukan mana yang bersisa, kita bisa lihat dari tabel massa zat sisa ini. Untuk percobaan yang ketiga, massa Cu-nya adalah 20, massa O2-nya adalah 7, dan massa CuO-nya adalah 25. Yang bersisa adalah 2 gram O2. Berarti massa O2 yang dipakai saat bereaksi adalah 5 gram. Jadi 20 gram dibagi 5 gram itu sama dengan 4 dibagi 1. Ini maksudnya percobaan yang keempat ya, Miss-nya salah ketik. Untuk percobaan yang keempat, 30 gram Cu, 7 gram O2, massa CuO-nya adalah 35 gram, massa zat sisanya adalah 2 gram Cu. Berarti Cu-nya di sini adalah 28 gram yang digunakan saat bereaksi. 30 dikurang 2. Maka 28 gram berbanding 7 gram itu sama dengan 4:1. Maka perbandingan massa tembaga dan oksigen adalah 4:1. Berikut ini ada contoh soal yang ketiga. Di sini ada percobaan reaksi 2C ditambah O2 menjadi 2CO. Ada 4 percobaan. Ada 2 pertanyaan, pertanyaan A dan pertanyaan B. Kalian coba sendiri ya. Nanti pembahasannya akan Miss upload di Google Classroom. Semangat!